Saat kita mendengar kata Taj Mahal, ingatan kita mungkin akan langsung tertuju pada salah satu keajaiban dunia yang berdiri megah di India. Sebuah monumen marmer putih yang selama berabad-abad diakui sebagai simbol cinta abadi. Namun, tahukah kalian bahwa di balik dinding-dinding marmer yang indah dan sunyi ini terkubur kisah luar biasa tentang sebuah imperium besar yang pernah mengubah jalannya sejarah Asia Selatan. Sebuah peradaban agung yang tidak hanya menyatukan keberagaman, tetapi juga memajukan sains, sastra, dan mengibarkan panji kejayaan Islam dengan begitu anggun di tanah Hindustan. Selamat datang di video dokumenter Sejarah Peradaban Islam. Di dalam video dokumenter kali ini, kita tidak hanya akan melihat kemegahan arsitekturnya yang tersisa, tetapi kita akan melakukan sebuah perjalanan besar melintasi waktu. Kita akan menjelajahi jejak langka dan warisan berharga dari Kesultanan Mughal, sebuah kekaisaran Islam raksasa yang berdiri kokoh sejak abad ke-16 hingga keruntuhannya di abad 19. Perlu kita ketahui bersama, India pada masa itu bukanlah tanah yang mudah untuk disatukan. Jauh sebelum imperium ini tegak, wilayah anak benua India dipenuhi oleh ratusan kerajaan kecil dengan benturan budaya, suku, dan agama yang sangat kontras. Mayoritas masyarakatnya memeluk agama Hindu, sedangkan penguasa Mughal datang membawa panji Islam. Namun, alih-alih memicu perpecahan yang berlarut-larut, Kesultanan Mughal justru berhasil memahat sejarah baru. Mereka membangun jembatan perdamaian, menciptakan akulturasi budaya yang indah, dan membawa India menuju salah satu puncak kemakmuran ekonomi terbesar di dunia. Bagaimana sebuah dinasti yang berakar dari keturunan Mongol dan Persia ini bisa menguasai hampir seluruh anak benua India? Bagaimana Islam bisa berkembang dengan begitu anggun di tengah masyarakat yang majemuk? Dan apa yang menyebabkan dinasti sekaya ini pada akhirnya harus runtuh? Mari kita buka lembaran sejarahnya, mulai dari garis waktu berdirinya Imperium Agung ini. Kita mundur ke tahun 1526. Ini adalah tahun yang sangat krusial, tanda di mana garis waktu Kesultanan Mughal resmi dimulai. Imperium ini didirikan oleh seorang pria jenius bernama Zahiruddin Muhammad yang lebih dikenal dengan nama Babur. Beliau bukanlah orang asli India, melainkan seorang penguasa keturunan Timur Leng dari pihak ayah dan Genghis Khan dari pihak ibu. Perpaduan darah Mongol dan Turki Persia inilah yang melahirkan kata Mughal, yang sebenarnya merupakan pengucapan lokal untuk kata Mongol. Pada bulan April tahun 1526 terjadi sebuah peristiwa militer yang sangat terkenal, yaitu pertempuran Panipat pertama. Dengan pasukan yang jumlahnya jauh lebih sedikit, Babur berhasil mengalahkan Sultan Delhi terakhir, Ibrahim Lodi, berkat strategi militer yang modern dan penggunaan senjata api serta meriam yang terhitung baru di tanah India. Kemenangan terbesar ini menjadi fondasi awal berdirinya Kesultanan Mughal di kota Agra sebagai pusat pemerintahannya. Garis waktu sejarah kemudian bergerak maju ke masa-masa sulit setelah kematian Babur, di mana putranya Humayun sempat kehilangan tahta karena perebutan kekuasaan. Namun, titik balik terbesar dinasti ini terjadi pada tahun 1556, ketika putra Humayun yang baru berusia 13 tahun naik tahta. Nama pemuda itu adalah Jalaluddin Muhammad,
yang kelak di kemudian hari akan mengguncang dunia dengan gelar Akbar yang agung. Di bawah kepemimpinan Akbar dari tahun 1556 hingga 1605, wilayah kekuasaan Mughal meluas secara masif. Tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, Akbar memperluas kekaisaran dengan diplomasi yang cerdas, termasuk menikahi putri-putri dari kerajaan Hindu lokal untuk meredam konflik. Memasuki abad ke-17, Kesultanan Mughal mencapai zaman keemasan yang tak tertandingi di bawah 3 penguasa berturut-turut, Sultan Jahangir, Sultan Shah Jahan, dan Sultan Aurangzeb. Di era ini, tepatnya antara tahun 1628 hingga 1658, Shah Jahan membangun Taj Mahal dan berbagai istana megah lainnya, menandai puncak estetika seni Islam Persia di India. Mughal menjadi wilayah paling kaya di bumi, mengendalikan hampir 1/4 dari total ekonomi dunia pada masa itu. Namun, roda berputar. Setelah kematian Sultan Aurangzeb pada tahun 1707, garis waktu Mughal mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran yang perlahan tapi pasti. Perebutan tahta internal, korupsi yang merajalela, dan munculnya kekuatan-kekuatan lokal seperti Kekaisaran Maratha mulai menggerogoti kekuatan Mughal. Puncaknya terjadi pada abad ke-19, ketika kongsi dagang Inggris mulai menguasai politik India. Dan akhirnya pada tahun 1858, setelah terjadinya pemberontakan Sipahi, Inggris resmi membubarkan Kesultanan Mughal dan mengasingkan sultan terakhirnya, Bahadur Shah II, ke Myanmar. Berakhirlah sudah imperium 3 abad yang agung tersebut. Untuk memahami lebih dalam bagaimana peradaban ini bisa begitu besar, kita harus mengenal lebih dekat profil 2 tokoh paling ikonik di dalam sejarah Mughal. Tokoh pertama adalah Jalaluddin Muhammad Akbar atau Sultan Akbar yang Agung. Akbar bukan sekadar seorang penakluk militer. Beliau adalah profil seorang pemimpin visioner yang sangat menghargai toleransi. Sadar bahwa beliau memimpin wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, Akbar menghapusnya pajak jizyah bagi warga non-Muslim. Sebuah kebijakan yang sangat berani pada masanya. Beliau juga membangun sebuah gedung diskusi bernama Ibadat Khana atau rumah ibadah. Di tempat ini, Akbar mengundang para ulama Islam, pendeta Hindu, budayawan Kristen, Zoroaster, dan Jainisme untuk duduk bersama, berdiskusi mencari kebenaran dengan damai. Profil Akbar adalah simbol akulturasi dan perdamaian lintas iman yang membuat Islam dipandang sebagai rahmat bagi seluruh alam di India. Tokoh kedua yang wajib kita ulas adalah cucu dari Sultan Akbar, yaitu Shah Abul Muzaffar Shihabuddin, seorang pembangun yang kita kenal dengan nama Shah Jahan. Jika Sultan Akbar dikenal karena politik budayanya, maka profil Shah Jahan adalah puncak dari peradaban seni dan arsitektur Islam. Namun, hidupnya juga dipenuhi kisah romantis sekaligus tragis. Beliau sangat mencintai permaisurinya, Arjuman Banu Begung, yang diberi nama gelar Mumtaz Mahal, yang artinya perhiasan istana. Ketika Mumtaz Mahal wafat saat melahirkan anak mereka yang ke-14, Shah Jahan jatuh ke dalam duka yang luar biasa dalam. Untuk mengabadikan cintanya dan memenuhi janji terakhir sang istri, beliau mengumpulkan arsitek-arsitek terbaik dari Persia, Italia, dan India untuk membangun sebuah makam yang keindahannya belum pernah ada di bumi. 22.000 pekerja dan ribuan gajah dikerahkan selama lebih dari 20 tahun untuk mendirikan Taj Mahal.
Profil Shah Jahan mengajarkan kita bagaimana sebuah rasa cinta bisa bertransformasi menjadi sebuah warisan arsitektur Islam yang abadi yang melampaui zaman. Sekarang, mari kita bedah apa yang menjadi inti dari kejayaan Kesultanan Mughal ini. Mengapa mereka bisa bertahan begitu lama dan meninggalkan warisan yang sangat besar? Jawabannya ada pada kemajuan luar biasa di bidang budaya, sains, dan kekuatan ekonomi mereka. Pertama, di bidang akulturasi budaya dan bahasa. Era Mughal melahirkan sebuah kebudayaan baru yang unik, hasil perkawinan silang antara budaya lokal India dengan budaya Islam Persia. Salah satu peninggalan paling hidup dari akulturasi ini adalah lahirnya bahasa Urdu. Bahasa Urdu tercipta di kamp-kamp militer Mughal, gabungan dari kosakata bahasa Arab, Persia, dan Turki yang diserap ke dalam tata bahasa Sanskerta dan Hindi lokal. Hingga hari ini, bahasa Urdu menjadi bahasa resmi dan kebanggaan jutaan masyarakat di Asia Selatan. Selain bahasa, seni lukis miniatur dan seni musik India juga berkembang pesat dengan masuknya instrumen-instrumen baru yang dibawa oleh para seniman Muslim dari Timur Tengah. Kedua, di bidang sains dan teknologi, Kesultanan Mughal memberikan perhatian besar pada perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang astronomi, metalurgi, dan arsitektur sipil. Mereka membangun kompleks observatorium astronomi yang canggih untuk mengukur pergerakan bintang. Di bidang militer, para ilmuwan Mughal berhasil menciptakan teknologi meriam logam raksasa dan roket militer berbahan dasar besi yang kelak teknologi ini ditiru dan dikembangkan oleh bangsa Eropa. Teknik pengairan dan pembuatan taman-taman kota berunda atau yang dikenal dengan nama Taman Shalimar menunjukkan betapa tingginya penguasaan ilmu tata kota dan teknik sipil pada masa keemasan Islam di India. Ketiga, yang paling mencengangkan adalah kekuatan ekonominya. Di bawah naungan sistem administrasi tanah yang rapi yang dibuat oleh sistem kekaisaran, sektor pertanian India berkembang luar biasa subur. Mughal menjadi pusat perdagangan dunia yang sangat sibuk. Kain katun dan sutra berkualitas tinggi buatan pengrajin India era Mughal diekspor ke seluruh belahan dunia, mulai dari pasar-pasar di Eropa hingga ke wilayah Nusantara. Rempah-rempah, emas, dan batu mulia mengalir deras masuk ke dalam kas negara. Kemakmuran ekonomi inilah yang menjadi modal utama bagi para sultan untuk mendanai riset ilmu pengetahuan, membangun perpustakaan raksasa, dan mendirikan mahakarya arsitektur yang biaya pembuatannya tidak akan sanggup ditiru oleh negara manapun di dunia pada masa itu. Segala kejayaan, kemegahan marmer, dan kekuatan militer pada akhirnya mengingatkan kita pada satu hukum sejarah, bahwa setiap peradaban ada masanya untuk terbit dan ada masanya untuk terbenam. Kesultanan Mughal mungkin telah runtuh ratusan tahun yang lalu dan kekuasaannya telah terhapus dari peta modern. Namun, warisan spiritual mereka, nilai-nilai toleransi yang diajarkan Sultan Akbar, keindahan sastra bahasa Urdu, serta kemegahan Taj Mahal yang dibangun Shah Jahan, tetap hidup dan terus menginspirasi dunia hingga hari ini. Mughal adalah bukti nyata bahwa ketika Islam menyatu dengan keberagaman lokal secara damai, ia mampu melahirkan sebuah peradaban yang luar biasa indah. Demikian video dokumenter tugas akhir semester saya mengenai sejarah peradaban Islam Kesultanan Mughal. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan dan kecintaan kita semua terhadap sejarah Islam di belahan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.